Halo semuanya, balik lagi di channel Belajar Investasi Saham. Di video malam hari ini, saya akan membahas sedikit membahas tentang UNTR, salah satu grup dari Astra berdasarkan fundamentalnya. Karena video malam ya, berarti khusus fundamental. Kalau kita lihat dari newsnya tanggal 4, ini tanggal 4, grup United Tractor UNTR transaksi afiliasi 280 miliar. Nah, ini afiliasi itu berarti ada transaksi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Nah, ini afiliasi pinjaman untuk modal kerja masing-masing anak usaha sekitar 200 ini. Nah, ini berdasarkan newsnya. Nah, kalau kita lihat dari, nah ini analisisnya, ini rekomendasi dari Stockbit. Stockbit itu merekomendasiin buy dengan target di 36.000. Sedangkan hari ini saya tag ini di hari Kamis itu di harga 33.200 ya, mendekati. Wah, estimasi targetnya 36.256, estimasinya high-nya sampai 43, low-nya di angka 28.500 ya. Ambil middle-nya di tengah. Oke, secara finansialnya, secara finansialnya, net profitnya UNTR ini naik hampir 3 kali lipat di Q2-nya dibandingkan dari 2021. Kalau dari 2020 ya jelas naik, selalu naik. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa sudah semakin normalnya. Kenapa call ini dapat sentimen yang paling kuat lah ya, paling kuat. Di saat terjadi krisis, mining itu pasti akan terkena dampak dan sangat parah. Kenapa? Karena saat krisis pasti semuanya tidak melakukan expand, bahkan tidak melakukan kegiatan apa-apa, apalagi yang COVID kemarin kan. Dan sebagai contohnya aja, harga oil dunia itu sampai minus. Jadi dulu waktu 2020 Maret atau April, kalau teman-teman beli minyak mentah itu bahkan dikasih dan dapat uang. Kenapa? Karena mereka tidak ada penampungan, storage-nya udah penuh. Sedangkan produksi itu tidak bisa diberhentikan. Kalau berhenti ya udah berarti ditutup, kilang minyaknya ditutup. That's why waktu itu Maret atau April 2020 itu harga minyak dunia itu sampai minus. Nah, ini itu kalau minyak. Nah, sama dengan coal. Coal itu waktu itu juga turun sangat dalam di bawah 100. Sedangkan sekarang harga coal dunia itu udah di angka 300-an kalau nggak salah. 200 lebih. Nah, itu menunjukkan bahwa semakin normalnya kondisi kita dan juga mulai kembali ya ke kehidupan. Satu itu. Yang kedua, poin dari perang yang terjadi di Ukraina dan juga Rusia itu sangat luas karena banyak negara juga yang melakukan aksi untuk melakukan penghambatan dari perkembangan dari Rusia. Ada yang menyetop bahan oil dan lain-lain. Nah, itu juga berefek juga ke harga-harga komoditas yang pada up. Nah, khususnya yang mendapat sentimen positif itu si UNTR sendiri. Nah, selain itu juga UNTR ini salah satu bisa dikatakan perusahaan yang oke. Dia return equity-nya mencapai 20%. Maksudnya apa? Return equity itu net profit dibandingkan dengan ekuitasnya. Secara simpelnya seperti misal teman-teman berusaha bisnis dapatkan cuan atau net profit 1.000, sedangkan modalnya sendiri itu 10.000, berarti kan 10%-nya sendiri. Nah, itu ROE-nya seperti itu, return on equity, return dibandingkan dengan modal sendiri. Nah, itu si UNTR ini termasuk besar lah, di atas 20, bahkan 20,73, ini gede. Nah, kalau kita lihat dari laporan keuangan, teman-teman lari ke idx.co.id, lalu ke perusahaan tercatat, laporan keuangan. Nah, ini bisa dicek aja UNTR, terus periodnya triwulan 2 atau Q2. Nah, ini di sini terlihat. Nah, pilih yang ini. FS UNTR 0622, pilih yang ini. Nah, nanti akan muncul ini. Nah, ini tampilan dari laporan keuangan dari UNTR. UNTR sendiri punya aset 73
Ini dalam apa? Dalam juta. Ini juta juga berarti 73 triliun. Wow, 73 triliun asetnya. Ini aset lancar ya, sorry, aset lancar. Total asetnya bahkan 129 triliun. Dari sebelumnya di akhir Desember tuh 112. Wow, baru tengah tahun kenaikannya udah sangat tinggi gitu. Kenaikannya sangat tinggi. Terutama di kenaikan di piutang. Berarti banyak uang mereka itu dihutangkan. Piutangkan berarti yang memberikan hutang. Nah, ini berarti banyak diputar ke yang lain itu sebesar 16 triliun, 16 triliun sendiri. 16 triliun sendiri ini kalau nanti kembali ya pasti akan jadi duit. Ini akan masuk pendapatan juga nantinya. Terus selain itu juga liabilitasnya juga oke. Totalnya hanya 42 triliun. Sedangkan asetnya tadi aja 129 ya. Utang jangka pendeknya aja 37 T. 37. 37 kasnya. Nah, utang jangka pendeknya aja 37 ya, 38 lah, 38 triliun. 38 triliun sedangkan uang kasnya aja ya, belum ditambah yang ini piutang. Kasnya aja tuh 39 triliun. Jadi dari uang kasanya sendiri dia udah bisa bayar utangnya, which is good. Untuk suatu perusahaan ini bahkan dikatakan sangat sehat gitu. Sangat sehat. Dan menurut saya juga bisa jadi label bahwa dia emang cashnya emang besar. Cadangannya oke. Nah, terus kalau kita lihat pendapatannya ini naiknya hampir 2 kali lipat pendapatannya. Jadi pendapatannya ini di Q2 2022 itu ada di angka 60 triliun. Luar biasa. Kalau kita cek di pendapatannya, sebentar. Sebelum ke pendapatan, kita cek dulu ini. Apakah dari pendapatan ini semuanya udah masuk ke dalam kasnya. 60 triliun ternyata yang masuk kas itu adalah 55 triliun. Jadi ada sisanya yang belum. Bisa aja itu bisa dikatakan hutang dulu lah. Kalau kita lihat UNTR ini, berdasarkan sejarahnya ya, UNTR ini berdiri di 13 Oktober 1972 dengan nama bukan United Tractor awalnya. Awalnya ini bernama apa nih? PT Inter Astra Motor Works. Nah, dari sini kita juga udah tahu bahwa dia ini salah satu anak perusahaannya Astra. Nah, dia ini Astra Group. Terus kalau dari UNTR sendiri, ini anak perusahaannya tuh banyak banget. Ada sektor, so far kebanyakan sektor-sektor yang selaras lah. Ada tentang penambangan, terus juga ya ini penambangan juga, penambangan, pembangkit. Nah, ini perakitan alat berat ya sama, perdagangan suku cadang. So far kebanyakan anak usahanya ini yang menunjang dari bisnis dari si UNTR sendiri. Sedangkan bisnisnya sendiri ini di sini juga ada di dalam pengertiannya. Dengan pemegang saham ini didikan. Lingkup luas kegiatan utama perseroan adalah penjualan dan penyewaan alat berat, mesin konstruksi, beserta pelayanan purna jual, penambangan, dan kontraktor penambangan, rekayasa, perencanaan, perakitan, dan pembuatan mesin komponen alat peralatan alat berat, pembuatan kapal, serta jasa perakitan, penyewaan kapal, dan angkutan pelayaran, industri konstruksi, pembangkit listrik, dan industri perikanan. Dari sini kita udah tahu bahwa segmen dari usaha mereka itu B2B. B2B. Jadi pasti mainnya partainya besar. Gitu. Dan so far ini kebanyakan memang alat-alat berat lah. Dan kebanyakan kalau kita lihat nanti di pendapatannya, dari pendapatannya kita tahu sendiri bahwa dia itu bisa dikatakan rajanya lah, rajanya di sektornya. Pendapatan kita cari aja di notes-nya. Nah, dari sini kita tahu ya pendapatan bersih ini note-nya di halaman 26. Nah, tinggal di search terus cari halaman 26. Nah, halaman 26. Pendapatan paling bersih dia paling banyak dia, pendapatan bersih paling banyak itu ada di ini. Mesin konstruksi, yaitu sebesar 15 di dalam jutaan.
15 triliun. 15 triliun sendiri. Jadi ada penjualan barang dan ada pendapatan jasa. Nah, penjualan barang paling banyak itu ada di mesin konstruksi. Ini bisa dikatakan ya alat berat itu tadi. Terus ada penambangan batu bara, ini ada. Terus penambangan batu bara, ini ada penjualan barang PA. Ini pihak berelasi, ini pihak ketiga, beda. Nah ini terus kalau yang jasa, ini jasa ada jasa kontraktor penambangan. Ini termasuk besar juga dia. Oh bahkan terbesar ya. Ternyata ini yang terbesar itu 19 triliun. Nah dia jadi kontraktor. Nah ini yang menunjang dari si UNTR. Bahkan untuk penambangan batu bara di akhir 2021 itu dia tidak mendapatkan. Dan tahun ini dia mendapatkan 6 triliun. Nah ini berkah dari kenaikan harga coal yang melambung sangat tinggi. Lantas pertanyaannya adalah pasti dari semua sektor alat berat bisa dikatakan ya. Yang paling bagus tuh apa? Kita compare aja. Bisa di Stockbit, lalu ke compare. Ini ada, nah ini kita delete aja, kita tambah nih Hexa, nah, Hexa sama satu lagi KOBX, Kobek Traktor. Nah ini pembandingnya lah, pembandingnya. Memang kalau kita lihat dari market cap, UNTR bisa dikatakan ya memang rajanya dia. Market capnya 123 triliun. Sedangkan Hexa aja cuma 5 triliun, sedangkan Kobek tidak ada 1 triliun. Nah, cuman kalau kita lihat, nah ini dari sini kita tidak bisa membandingkan, tidak apple to apple lah. Karena ibaratnya Kobek ini sekelas SD, ini SMP, ini SMA. Nah, ini tidak apple to apple. Nah, langkah lebih baik kita lihat dari efektivitas atau dari profitabilitasnya. Kalau kita lihat dari sini, net profitnya dari UNTR ini masih tinggi dan jauh sekali dibandingkan yang lainnya. Dia berhasil di angka hampir 19 net profitnya. Dari yang sebelumnya 29, gross profit, laba kotor turun jadi 19. Nah ini penurunnya hanya 10%. Nah ini which is okay, bagus untuk sektornya dan tidak terlalu terkerus banyak lah. Nah ini menunjukkan bahwa efisiensi dari profit yang didapat dari UNTR ini besar. Satu itu, yang kedua juga pintarnya manajemen dalam mengelola pengeluaran terutama itu. Nah, kalau kita lihat Hexa dari gross profitnya 21 terus turun jadi 8. Ini turunnya kan 13. Ini 20 jadi 3. Nah ini 17 bahkan KOBX. Situ. Nah dari selain itu juga hal yang bisa dicermati adalah perihal dividen. Dividennya per lembar dari dividen yieldnya memang kecil si UNTR itu hanya 3%. Kalau dibandingkan Hexa, besar Hexa. Nah, yang perlu dicermati lagi UNTR ini biasanya bulan 10 atau bulan 11 itu dia bagi dividen lagi. Melihat net profitnya hari sampai detik ini udah naik gila, ya tidak menutup kemungkinan nantinya dividen di akhir tahun juga akan besar untuk si UNTR. Bahkan tidak hanya UNTR, bisa saja saham-saham yang lain, saham-saham sektor coal yang lain, seperti contoh Adaro, BAP, nah itu harusnya juga mereka memberikan dividen yang besar. Selain track record mereka yang memang sering bagi dividen besar, ada ITMG juga, dia juga mendapatkan durian runtuh lah di kenaikan harga coal sekarang. Nah, pasti pertanyaannya adalah apakah it's time to buy untuk saat ini UNTR masih ada peluang upside-nya lagi. Kalau lihat dari PE rasionya dia bahkan di bawahnya dari sektor-sektornya. Industrinya aja di angka 9 hampir 10. Dia aja cuma 6. Nah, ini bisa dikatakan masih murah. Kalau lihat dari PE rasio ya, price earning ratio. Jadi harga dibandingkan dengan EPS-nya. Oke, kalau dari situ. Cuman kalau preferensi saya baiknya beli atau jual atau tunggu, kembali lagi ke teman-teman. Yang perlu dicermati adalah sektor coal ini beda dengan sektor consumer good
perbankan juga beda. Kenapa? Kalau perbankan mungkin bisa kita beli sekarang atau kapanpun, itu buat long, contoh Bank BCA, BRI itu akan naik tetap. Tapi kalau call, kalau teman-teman salah beli, bisa jadi beli di pucuk. Karena sektor call ini sektor yang musiman. Ada di saat mereka itu akan naik kencang 2-3 tahun, ada pula di mereka akan sunset. Sunsetnya itu ya sama 2-3 tahun juga. Begitu sebaliknya. Nah, takutnya saat ini adalah harga yang di pucuk dari call sendiri. Tapi preferensi saya adalah selagi masih belum ada tanda-tanda perdamaian terutama dari Rusia dan Ukraina, potensi harga coal dunia akan naik terus akan ada. Dan potensi untuk bagi-bagi dividen yang besar itu juga ada. Mungkin itu yang perlu diperhatikan adalah jaga money management dan teman-teman tahu apa yang harus dilakukan. Kalau semisal harganya turun, mau beli lagi, hold, biarin aja atau cut loss. Jangan hanya memikirkan cuannya doang. Pikirkan juga kalau kondisi minus, teman-teman siap apa enggak. Mungkin itu pembahasan kali ini tentang UNTR. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.